kali ini aku pengen bercerita tentang apa yang terjadi di awal bulan kemarin, karena banyak dari kalian baru beberapa hari yang lalu lah kalian tahu kalau aku sekarang udah nggak di Platnas lagi. Jadi kalau kalian pengen tahu, dengerin aja ceritanya. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu kalau aku bakal review dari body care-nya Scarlett, karena kalian tahu sendiri kalau aku kan kulitnya cukup gelap, terus apalagi gampang hitam karena aku sering berkegiatan di luar. Bagi kemarin habis pon juga hitam banget. Makanya aku ngerasa harus ada produk yang sekiranya aku pakai untuk ngebersihin sel-sel kulit mati aku. Dan waktu itu karena emang lagi booming banget di mana-mana, pasti orang pada pilih Scarlett ya, apalagi produk lokal, terus harganya juga terjangkau. Makanya aku kemarin akhirnya mencoba Scarlett. Ternyata pas aku cobain tuh memang baunya itu enak banget dan tahan lama sampai nempel-nempel ke handuk ya. Aku untuk body scrubnya sendiri nyobain yang namanya Romansa nih. Tuh, dia ini mengandung glutathione dan vitamin E yang mereka klaim itu mereka bisa ngebantu untuk melembabkan. Yang pasti ya kalau namanya perawatan kulit tuh harus nge-moisturize, karena aku juga kulitnya gampang kering banget. Jadi aku ngerasa untuk dari Scarlett ini udah cukup buat aku nggak perlu kayak beli yang mahal-mahal. Dari Scarlett sendiri ini udah bisa menutrisi kulit aku. Menurut aku udah cukup, karena aku juga suka banget sih dari baunya tuh, dia memang tahan lama gitu. Kalau body scrub ini sih aku biasanya pakai seminggu 2 kali gitu. Dan untuk teksturnya aku suka banget karena dia butiran-butirannya tuh banyak. Jadi ngerasanya tuh kalau lagi scrub kan memang harus feelingnya kalau scrub tuh pengennya tuh biar sel-sel kulit matinya kan biar pada rontok gitu. Nah, scrubnya dari Scarlett nih cukup kuat, jadi aku suka. Kadang soalnya aku nemuin lulur yang sekiranya butir-butirannya tuh sedikit gitu, tapi dari Scarlett ini banyak. Lah pakai body scrubnya itu aku bilas pakai shower scrubnya dari Scarlett juga. Untuk shower scrubnya sendiri yang 3 ini itu emang baru keluar banget kemarin November dengan versi full size nya, karena dulu tuh cuma ada mini size. Udah ada butiran-butirannya ini, jadi bisa kayak buat scrub juga. Tapi untuk ini tuh kayak aman dipakai tiap hari karena nggak sekeras yang body scrubnya. Terus kalau buat baunya sendiri sebenarnya aku tetap favoritnya dari Jolie ini karena dia kayak beda dari yang lain gitu. Terus setelah eksfoliasi, nggak lupa untuk menutrisi kulit kalian lagi. Jadi aku tetap pakai lotionnya dari Scarlett Jolie juga. Pokoknya benar-benar baunya favorit banget. Nah, untuk pemakaiannya kalau scrub jangan lupa untuk didiemin 3-5 menit untuk hasil maksimal. Nah, habis itu baru dibilas. Terus buat shower scrubnya juga biar kerasa lebih banyak gitu ya, kan kadang-kadang tuh kayak diawet-awetin gitu ya, tapi kan gak puas juga kalau sabunnya itu cuma sedikit. Jadi paling pakai shower puff gitu, jadi biar kerasa banyak, biar busa-busanya kerasa banyak gitu. Aku juga mau informasiin untuk kalian kalau harganya ini terjangkau banget, cuma 75.000. Ini gak yang mahal-mahal banget, dan produk lokal itu udah sebagus produk-produk di luar sana yang diklaim yang katanya kayak holy grail gitu, padahal sebenarnya produk kita sendiri juga bagus gitu. Jadi jangan lupa untuk dipesan, dan kalian bisa pesan di Line, WhatsApp, atau di Shopee mereka. Bakal aku taruh di description, oke? Oke, lanjut. Jadi gimana ya? Aku bingung sebenarnya mau mulai ngomong dari mana. Pokoknya kayaknya lebih ke runtun dari awal aja, dimana sempat lika-likunya dunia pertaekwondoannya aku. Kalau kalian ngikutin aku dari dulu, tapi aku pengen cerita aja lebih lengkapnya di sini. Kayak dari 2018 ya, setelah Asian Games itu aku memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi emang aku ngerasa udah jenuh banget, dan aku mengambil keputusan untuk udahan. Dulu aku sampai pamit sama Master Sin gitu ya. 2018 waktu itu aku sempat ngelatih sama Jateng, disuruh ngelatih anak-anak kejurnas yang junior. Aku bawakan sebulan. Ya rehat lah dari dunia pertaekwondoan. Aku liburan, gak jauh-jauh sih ya, paling cuma ke tempat budaya aku di Bandung. Terus Januari itu aku pokoknya sebenarnya udah dikasih tahu kalau Habibah nih masih bisa main PON, masih mengharapkan aku untuk main dari Jawa Tengahnya. Jadi karena banyak yang ngedukung, banyak yang support, pengen banget aku main, aku akhirnya nyanggupin lagi untuk balik lagi ke dunia taekwondo, latihan di Platda. Toh aku juga rumahnya di Semarang gitu kan, Platdanya juga di Semarang, jadi nggak jauh-jauh amat. Dulu tuh sempat ada pertimbangan pengen udahan Platnas ya, karena aku lama di Platnas tuh susah pulang gitu, jarang pulang jauh gitu. Tapi kalau di Platda kan deket sama rumah, jadi kayak menurut aku ya udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Akhirnya aku latihan. Akhirnya prapon 2020 malah corona kan, tapi itu jadi waktu istirahat aku juga dari taekwondo karena kita di rumah kan. Terus aku main PUBG, aku sempet into PUBG banget berbulan-bulan karena di rumah mau ngapain lagi, nggak bisa kemana-mana kan, jadinya aku kayak main game gitu. Dan dapat kabar kalau PON diundur, di situ aku sebenarnya pengen udahan lagi. Terus aku sempet tuh cari kerja, tapi zaman pandemi itu susah banget buat dapetin ya. Akhirnya balik lagi ke taekwondo, toh udah tinggal setengah jalan. Sempet tuh ke jurnas
Kejurnas IPUMSE officialnya dari PBTI kan. Jadi waktu itu juga aku tanding, ternyata aku masih bisa nomor 1. Di situ aku kayak, oh aku ternyata tuh masih bisa. Dulu tuh aku sempet minder kayak aku pengen udahan, terus kalau main PON kayaknya ya paling segitu aja gitu. Tapi ternyata pas Kejurnas tingkat nasional itu, oh aku ternyata masih bisa gitu. Makanya aku ngerasa mulai termotivasi lagi nih. Mana kan aku mikir karena udah tinggal setengah jalan, kalau bisa aku bener-bener mau nyelesainnya tuh 100%-nya aku gitu. Ternyata udah mulai termotivasi. Aku Kejurnas, terus sempat juga seleknas buat kejuaraan dunia tahun 2020 bareng sama Rahmania dan Jabar. Cuman 2 orang aja itu kan, walaupun tadinya cuma online gitu. Dan ternyata 2021 kan ada SEA Games offline. Nah di situ kita udah mulai buat pemusatan lagi yang kayak biasanya, yang match gitu. Dan aku ngerasa kalau emang aku mau juara PON, aku mau 100%-nya aku. Kalau PUMSE itu memang menurut aku nama itu emang penting kan. Ya mungkin cuma berapa persen, tapi menurut aku itu penting. Makanya aku mikir aku harus balik pelatnas. Nah seleksinya itu waktu itu bulan Februari deh. Udah akhirnya berangkat kan. Awalnya seleksi online dan akhirnya kepilih untuk offline yang 5 orang itu. Dan aku nggak nyangkanya juga aku bisa nomor 1 lagi. Makanya dari situ aku udah mulai semangat lagi nih. Wah bisa main SEA Games lagi. 2015, 2013, 2017 kan aku ngakilin Indonesia juga di SEA Games. Pas 2019 akhirnya nggak main, aku kadang ngerasa kok aku lemah banget gitu, kayak nggak sanggup aja buat latihan lagi waktu itu. Nah waktu 2021 akhirnya aku bisa dikasih kesempatan lagi nih. Walaupun memang belum pasti untuk bisa main, aku bisa kembali ke pelatnas tuh aku ngerasa bangga banget sama aku. Wah ternyata kamu tuh masih bisa Bib gitu. Aku sering ngomong sama diri sendiri lah, kamu masih bisa Bib. Dan 2021 itu beda banget sama aku yang dulu. Aku merasa aku sangat berbeda. Aku udah mulai dewasa, aku udah tahu motivasi aku bisa dapetin motivasi untuk latihan dari mana gitu. Jadi 2021 aku menggebu-gebu banget ya. Aku mikir kayak PON aku bisa nih, aku bisa gitu. Walaupun aku memang tahu nih lawanku berat banget ya, tahu sendiri Mbak Depi juara Asian Games gitu. Tapi nggak ada salahnya untuk berpikir positif. Toh selama aku enjoy gitu. Kita latihan bareng, terus akhirnya kita PON ketemu, tanding kan. Setelah PON memang kan rencana awal SEA Games itu bulan November, tapi diundur kan jadi tahun depan, insya Allah kalau nggak salah bulan Mei. Nah di situ memang udah ada dengar kabar bakal ada seleksi tahap 2. Jadi memang dari dulu kalau mau SEA Games tuh nggak pernah dari awal oh orang ini nih yang main, enggak, kita pasti ada seleksi gitu. Dan waktu itu aku udah tahu, udah dengar kabar kalau dari Kemenpora tuh kebijakannya atlet di pelatnas ini yang mengisi itu dimintanya 30% senior, 70% junior, persentasenya seperti itu. Dan di kelas aku, kelas PUMSE itu kan ada 4, 30% berarti hanya 1 seniornya, 70% itu ada 3 juniornya. Dari awal seleksi aku udah tahu nih kayaknya aku udahan gitu, karena memang Mbak Depi gitu ya, Mbak Depi yang lanjut. Aku udah mikir gitu. Dan akhirnya kemarin November keluar hasilnya, November akhir itu ya memang aku jatuhnya terdegradasi. Bukan mundurin diri lagi, tapi aku terdegradasi ya. Kalian ada yang menganggap Kak Habibah mundurin diri. Enggak, aku memang terdegradasi kali ini ya gimana ya. Dan akhirnya karena umur juga ya, atlet tuh nggak bisa dibohongin umurnya. Jadi memang udah selesai dunia peratletan aku. Jadi sekali ini aku cuman fokus ke ngelatih, tapi untuk bulan ini aku lebih mau rehat dulu ya, beres-beres rumah, udah tinggal sendiri ya. Jadi banyak barang-barang dari sana yang harus aku beresin, banyak hal lah yang perlu aku beresin dulu gitu. Baru fokus ke dunia pelatihan. Jadi aku ya masih ingin menyebarkan ilmu-ilmu yang aku dapetin gitu dari pelatnas tentang taekwondo ke kalian-kalian gitu ya. Ya gitu aja. Makasih selama ini untuk dukungannya. Cukup sedih sih waktu akhirnya tahu udahan gitu, karena panjang gitu perjalanannya. Sedih ya, itu aja sih. Makasih kalian semua yang udah denger cerita aku. Bye bye.